waktu saya dikejar-kejar itu ya nggak tenang. HP berbunyi aja paranoid bang. Dulu pernah ada tamu saya sembunyi di belakang. Tuh ada tamu malah nggak dilayani. Kacau banget lah. Saya tidur di bawah kasir gitu. Ngapain? Nggak ada tempat untuk singgah lagi begitu ya. Jadi pulang malu juga, jauh gitu. Jadi saya ibaratnya Kita kasih solusi. Yang dicari-cari datang juga, ini ownernya atau foundernya Pecah Telur. Gile. siap. Media, bisnis, dibahas di sana semua gitu kan. Bagaimana cara membangun perusahaan media. Kok mau bantu orang gitu. Banyak UMKM yang kisah-kisah dari before after ya biasanya. Iya, betul. Atau from this to this. Iya. Dulunya dia gembel, dulunya dia begini, dulunya dia begitu. Kok bisa sekarang punya berapa hektar, berapa duit miliaran, berapa cabang kan gitu ya. Iya, rata-rata Sebenarnya gitu. kita irisan sih ya. Mirip-mirip lah. Mirip-mirip ya, kasih solusi sama Pecah Telur, tapi memang dokumenter sih sebetulnya. Iya, betul. Bedanya di situ. Kita di dokumenter, di sini gedenya di podcast. Nah, gitu. Mantap. Kok ngapain? Ada niat apa bantu orang? Iya kan? Iya. Terus duitnya dari mana? Nanti kita ceritain ya. Siap, Bang. Dan uniknya Mas Agung ini adalah memang kan di Tulungagung Tulungagung. dan dulunya terjerat riba. Punya brand fashion. Iya. Wah, menarik nih. Itu sebenarnya hal yang berbeda sih. Terjerat riba itu berbeda dengan fashion. Terjerat riba itu sudah lama banget sih sebenarnya. Waktu kuliah sih Bang sebenarnya. Memang dari bisnis sejak SD, kuliah sudah beranikan hutang begitu. Terus ceritanya bangkrut, dikejar-kejar debt collector gitu juga pernah. Kalau fashion itu pas sebelum Pecah Telur. Itu waktu yang berbeda. Masih jalan fashion ya? Fashionnya sudah nggak berjalan. Oh. Jadi sangat singkat hidupnya. Oke Sangat lah. singkat. Kita ceritain aja detail biar teman-teman terinspirasi gitu. Oke. Iya kan? Karena isinya kan memang semuanya pengusaha. Ya kalau teman-teman tahu ini lihat YouTube-nya deh. 1 jutaan loh subscribersnya dan views-nya juga gede-gede banget. Nah, itu ya kan. Menyajikan cerita usaha yang menginspirasi. Tapi rata-rata kan mereka kita nggak tahu ya sosial medianya apa. Gara-gara channel Pecah Telur akhirnya kita jadi tahu bahwa ada pengusaha di daerah Kediri, ada pengusaha di daerah ini, ada peternak ini gitu kan. Jadi memang keunikan kita itu malah yang nggak sebenarnya nggak tahu dia siapa gitu. Sebelumnya nggak tahu dia siapa, kemudian muncul bicara, oh ada ya pengusaha di sini. Malah ada, oh ini tetangga saya kok saya nggak tahu ya dia punya usaha gitu. Iya, makanya coba ceritain dong ya, kenapa akhirnya mau bantu mereka gitu kan. Iya. Tapi sementara mungkin bisnis sendiri aja babak belur gitu ya. Udah ngurusin bisnis orang lain gitu ya untuk ngebantuin kan ngendorse lah tanda kutip ya. Iya, bantuin. Boleh dong Mas dari zaman riba itu terjeratnya akhirnya apa yang bisa kita petik terus jangan sampai teman-teman kejeblos kubangan busuk itu tuh. Ya, dari sebenarnya waktu itu ada tawaran sih Bang. Jadi teman saya itu ada produksi cover mobil begitu ya. Ada mobil kan ada covernya begitu ya. Dia tolong dia nawarin ke teman-teman siapa yang mau bantuin pemasaran ini gitu ya. Salah satunya saya tergerak lah. Tergerak, saya mulai gerilya, ada pembeli. Bang, saya mau dalam kapasitas besar gitu ya. Jadi dia mau masukin di dealer-dealer begitu. Ini nggak bisa kalau kecil, kita harus partai besar. Oke. Dia sekian lah kontraknya begitu ya. Kontrak omongan tapi belum ada komitmen apapun gitu. Oke, kita sebagai seorang pengusaha pemula senang dong. Iya. Wah, ada peluang nih gitu. Ada peluang. Saya yakinin orang tua Bang ceritanya. Yakinin orang tua untuk ngegadein pinjam sertifikatnya. Wah. Sertifikat rumah yang ditempati orang tua itu. Jadi memang orang tua saya tuh ngajarin hutang-hutang juga Bang. Jadi kalau bahasa Jawanya kan bapakmu biyen ki gede karena utang. Ayahmu dulu itu dimodalin ayahnya lagi dengan sertifikat untuk hutang gitu. Jadi kalau kamu butuh hutang nggak apa-apa, memang dari dulu gitu nggak apa-apa gitu. Cuma ketika waktu itu saya ngegadein rumah itu bapak udah worry gitu ya, kayaknya ini nggak bener gitu ya. Kan dia punya feeling ya usaha begitu, ini nggak bener kayaknya, terlalu singkat, terus kemudian kok langsung karena nggak ada background sebelumnya sudah bisa masarin cover itu ya, terlalu singkat. Ini ada kontrak sekian gitu lah ibaratnya gitu. Ya udahlah, saya meyakinkan orang tua dan deal begitu. Nggak banyak waktu itu masih kuliah sih Bang, nggak banyak, puluhan juta lah. Untuk komparasi biaya semester saya waktu itu 600.000 lah. Jadi uang puluhan juta itu banyak sekali bagi saya. Oke. Banyak sekali. Singkat cerita meninggal Bang orangnya Bang. Meninggal. Jadi pertama one prestasi ternyata nggak diambil-ambil menurut saya. Keburu saya produksi banyak nggak diambil-ambil.
Habis itu beberapa hari kemudian terdengar dia meninggal kecelakaan. Jadi sudah mangkrak lah barang saya itu. Jadi banyak barang di gudang saya nggak bisa masarin karena sebelumnya nggak. Ya udah akhirnya mangkrak dan harus nyicil begitu. Sudah di saat yang bersamaan sebenarnya usaha saya tuh es krim Bang. Es krim, bikin es krim homemade untuk diantar ke sekolah-sekolah begitu ya. Cukup laris. Waktu itu saya maksain gede bikin sentral produksi lah ya, di kota begitu ya. Itu juga kalau itu kebetulan yang saya pakai apa ibaratnya anggunan itu milik teman, BPKB milik teman, motornya teman. Di bank yang berbeda. Di bulan hampir berdekatan itu kebakaran. Kebakaran. Jadi aduh, susah. Itu jadi hampir bersamaan musibah. Apa ya bahasanya ya? Ibaratnya yang satu kebakaran, yang satu meninggal. Jadi sudah nggak bisa mikir, habis itu hilang lah dari nggak nyicil dan dicari-cari gitu ibaratnya. Habis itu dicari kemanapun debt collector gitu. Terus gimana bayarnya? Bayarnya waktu itu berupaya bangkit sangat pelan. Jadi bikin kafe di barang yang saya itu bisa dibeli ulang oleh produsennya sedikit-sedikit untuk modal bikin kafe. Dari situ bantu up dikit. NDN nyerah Bang. NDN nyerah. Susah ya. Waktu diancam soalnya orang tua saya. Jadi apa ya ibaratnya ya? Udah dicari kemana saya nggak ketemu. Sudah pindah-pindah Bang. Nomor HP sering ganti waktu itu ya. Habis itu udah ngancam orang tua begitu ya. Apa ancamannya? Ya ibaratnya itu menghina-hina orang tua begitu. Waktu itu kan cicilannya sekian, dikasih ini tak kasih sekian. Beberapa hari lagi panen lah. Orang desa kan tani Bang. Panen nanti tak kasih lagi untuk anak. Saya kan ibaratnya itu anak yang paling disayang gitu. Anak yang nomor 3 laki-laki sendiri. Dan jaraknya sama mbak saya itu jauh banget. Jadi ibaratnya kelahiran saya sudah dinanti-nanti gitu loh. Jadi ini untuk anakku, nanti kalau sudah panen tak kasih lagi gitu. Uangnya dilempar gitu, dihina-hina orang tua saya. Dan saya dikabarin mbak saya, ya udah wes Le itu panggilan Jawa ya, pulang aja wes. Ini dibantuin keluarga begitu. Yes itu malu lah Bang ya. Jadi kita inginnya usaha, terus inginnya apa cari penghasilan malah ngerepotin dan endingnya dibantu gitu ya. Oke, ini kan kalau kita lihat ya firman Allah dilawan yang nggak akan menang sampai kapanpun ya. Betul. Manusia paling kuat di bumi juga lawannya sang pencipta nggak akan bisa, karena jelas di Al-Baqarah tuh mengenai riba dan lain sebagainya gitu kan, ancamannya berat gitu dan bahkan Allah perangi gitu loh. Nah, boleh tahu nggak biar teman-teman juga kebuka gitu secara ekonomi syariah gitu ya, yaitu apa yang dirasakan? Kalau tadi kan udah kelihatan sebenarnya sinyal-sinyalnya ya bahwa ini mah Allah nggak akan ridho, ya kan? Apa tadi? Kebakaran Bang. Kebakaran. Sebelumnya apa tadi? Ditipu partner dan kemudian partnernya hilang atau meninggal lah. Itu susah dilacak, nggak bisa dicari, hilang. Itu kan udah sinyal-sinyal panas gitu loh. Iya kan? Tapi dulu waktu saya itu belum ngetren sekarang ya, 2009 itu belum banyak. Apa tuh edukasi riba? Edukasi riba kan akhir-akhir ini ya mungkin mulai banyak ya. Jadi emang kita nggak tahu. Jadi yang saya rasakan ya betul Bang. Jadi apa tuh? Waktu saya dikejar-kejar itu ya nggak tenang. Saya HP berbunyi aja paranoid Bang. Kayak HP bunyi itu kayak gitu loh. Jangan-jangan tahu gitu ya. Kita waktu itu coba bangkitnya dengan bikin kafe kan. Kafe itu paranoid juga. Tamunya jangan-jangan dia lagi gitu. Nah, jadi gelisah, memang nggak tenang Bang. Dulu pernah ada tamu saya sembunyi di belakang kafe itu, ada tamu malah nggak dilayani semua. Jadi memang sangat nggak tenang ya, kacau banget lah. Saya tidur di bawah kasir gitu dulu. Ngapain? Ya nggak ada tempat untuk singgah lagi begitu ya. Rumah? Oh udah nggak ada ya? Kesita gitu? Nggak juga, jauh. Jadi pulang malu juga, jauh gitu. Jadi saya ibaratnya orang yang perantauan gitu, walaupun satu kota tapi beda tempat gitu Bang. Jadi tidur saya udah nggak ada tempat di resto. Iya di resto itu di bawah kasir untuk tidur. Jadi memang apa ya, titik terendah waktu itulah. Walaupun nanti kemudian ada titik terendah yang lain begitu ya. Artinya kan gini, ini kan menjalankan sesuatu dengan tanda kutip pelanggaran syariat. Ya kan, berarti kan Allah murka gitu ya. Maksudnya edukasi gini, kalau masuk lewat edukasi dalil, mereka mungkin resisten bagi pelaku ya.
Ya, tapi kalau masuknya itu bukan pakai dalil tapi langsung kena psikologis, hidupnya susah, ya gitu kan. Itu mungkin jadi biar pada sadar gitu, biar pada tobat gitu, nggak ada lagi kita berbisnis tuh dengan pelanggaran syariat. Iya. Nah, mungkin bisa diingat lagi, zaman itu gimana kondisi maaf keluarga, karena kan ini kan efeknya pasti kan uang panas dimasukin ke keluarga. Masuk ke daging kan sebetulnya kan? Waktu itu masih single sih Bang, belum. Oke, ya, atau mungkin keluarga ada cekcok lah sama Ya, orang pasti, tua, ya pasti, kan gitu-gitu ya. kan? Pasti dengan orang tua nggak akur, sama bapak udah diperingatkan dari awal, terus malah gini, rumah mau di kan sertifikat rumah sekarang nggak tahu di mana gitu ya ibaratnya gitu. Jadi Widih. sungguh nggak tenang lah, nggak enak sekali ibaratnya, sudah apalah, hancur lah hidup lah. Oke. Nah, turning point, bangkitnya gimana? Ketika waktu itu kan juga belum tahu edukasi tentang riba kan? Ya, belum. Nah, bangkitnya dalam artian dapat tahu edukasinya. Oh, gara-gara ini pantesan gua jalannya kayaknya nggak mulus-mulus nih. Allah nggak ridho nih kan gitu kan? Waktu itu malah belum tahu tentang riba sih Bang. Jadi Terus ketika dibantuin orang tua, alhamdulillah sudah selesai gitu. Habis itu mulai start dari nol. Saya berkarir di bidang yang lain waktu itu, bisnis. Jadi konten kreator sudah Bang. Jadi konten kreator di bidang tulisan tapi Bang. Jadi di tulisan, habis itu menikah, itu turning point saya. Menikah itu konten nulis di website lah ibaratnya gitu ya. Terus tiba-tiba sangat laku keras banget. apa tulisannya? Jadi kayak konten kurator biasanya Bang. Jadi kayak konten kreator misal kayak website, misal teman-teman tahu detik.com gitu ya, butuh penulis lepas gitu ya, kita yang nulis gitu Oh, ya. freelancer Untuk tulisan ya, menulis. Webnya apa aja waktu itu? Banyak Bang, banyak banget. Web di dalam negeri ataupun luar negeri. Dan apa namanya, dulu ngetrend juga kan ada bisnis AdSense lewat web Bang. AdSense web dulu ngetrend sekali. Sekali ke klik itu ya? Iya, jadi hitungannya per klik gitu ya? biasanya ya CPC atau per klik berapa, nanti walaupun nggak klik ada juga CPM per berapa view juga ada gitu. Dan orang ada juga yang preferensi bikin website habis itu dijual. Mereka kan butuh support dari penulis konten. Itu cukup cepat juga dan gede waktu itu ya. Saya langsung bisa habis menikah, udah walaupun masih ada cicilan udah dilunasi, udah beli mobil dalam 6 bulan gitu ya, cepat gitu. Walaupun juga mobil second ya. Jadi memang berkahnya nikah itu sesuai syariat juga ya. Kalau nikah dibukakan rezeki yang min haitsu la yahtasib gitu ya. Kan menyempurnakan separuh agama. Half din. Makanya ada istilah half din kan. Iya. Kita kalau belum jomblo, lu kalau belum nikah agama lu setengah. Bahasa kasarnya gitu. Belum sempurna. Half din, setengah agama. Makanya begitu nikah menyempurnakan agama. Mantap, ya kan? Gas terus. Buka, gitu. Itu kalau istrinya satu kan. Satu aja Bang. Ya maksudnya kan kalau tambah lagi kan jadi lebih sempurna banget deh. Perfecto, komplit, mantap. Nah, ini kan kalau kita lihat bahwa perjalanannya akhirnya udah punya, ya udah hidup lagi ekonomi apa segala macamnya gitu kan. Sejarah pecah telur itu sendiri. Nah ini kan bantu orang kan? Iya. Sebenarnya juga tidak bantu orang juga, tapi juga bantu diri sendiri juga sih Bang. Jadi itu tuh bantu pebisnis online pemula pecah telur dalam waktu singkat. Dari namanya juga unik gitu ya. Iya, ini gimana sejarah ini maksudnya? Pecah telur itu terinspirasi dari namanya sih Bang. Jadi waktu itu ada dosen, kalau kita itu sebenarnya harus seperti pecah telur, yang pecahnya dari dalam, bukan pecah dari luar. Kalau telur pecah dari luar berarti kan dia tidak tahan terhadap tekanan. Dia ibarat cangkangnya itu kan dia lebih kuatan dari luar daripada dia dalam, makanya pecah. And the end misal jadi telur goreng, nasi goreng gitu dan lain sebagainya. Tapi kalau pecah dari dalam di saat yang tepat, dia kan ketika ada gonjangan dia mampu bertahan, tapi di saat yang tepat dia melukai itunya sendiri, barirnya sendiri, akhirnya pecah lah dari dalam sehingga dia tumbuh begitu. Makna filosofinya seperti itu. Tapi oke sih kan istilah pecah telur kan kalau di kita nih dari dulu tuh biasa orang-orang Jakarta kan, wih akhirnya pecah telur juga bro gitu kan. Kayak apa sih istilahnya? Closingan pertama. Pecah telur juga nih gitu kan. Ngegolin lah, closingan duit lah, cuan lah gitu kan. Akhirnya nih gitu. Nah, itu memang dari awal udah dipikirkan bahwa bantu mereka. Nah, itu kan ada biaya produksi kan? Nah, betul. Iya, pasti kan kayak kameramen, videografer, video editor.
Itu pakai drone yang gue lihat. Dari awal sudah bagus konsepnya. Ah, Dari awal udah bagus. itu gimana tuh modalnya? Modal awalnya dulu sewa, Bang. Sewa apa? Sewa alat. Lah yang ngegarap sendirian? Jadi berdua. Jadi saya dan saya ngajak teman saya, Bang. Jadi waktu fashion itu kan saya sering bikin video tuh. Iya. Bikin baju saya, bikin profil setiap minggu. Dia waktu saya berhenti, saya sering ngopi lah sama dia itu. Ayo Mas, bikin konten aja. Nanti sama saya gitu. Akhirnya jadi dia yang bagian dokumenter. Memang dia jago dokumenter, Bang. Dia itu kayak biasa menang film dokumenter nasional begitu gitu. Cuma memang nggak digunakan, dia cuma foto wedding aja. Jadi kayak kurang termanfaatkan lah kemampuan dia. Saya aja, ayo kita bikin media aja, pecah telur gitu. Nah, kan saling melengkapi. Jadi saya yang isi kontennya tentang bisnis, dia yang bagian dokumentasinya atau dokumenternya. Nah, waktu itu butuh modal. Kalau mau beli alat mahal, Bang, ratusan juta. Jadi ratusan juta, kan alatnya harus bagus, ada drone, lensanya juga harus bagus. Dan biasalah, dia kan kategori orang seni, harus perfect gitu. Ini gimana nih? Kalau harus ratusan juta kayaknya di awal terlalu beresiko lah. Ya, walaupun ada tapi terlalu beresiko. Oke, terus? Hanya kita kontrak nyewa aja. Kita waktu itu cari vendor yang mau murah. Kita waktu itu ada lagi pandemi, kita yaudah ada uang 20 juta, kita kontrak sama vendor 20 episode. Jadi satu episode itu seharga 1 juta untuk biaya awal aja. Produksi. Vendornya itu maksudnya mereka emang agensi. Vendor itu wedding sih, Bang. Wedding alatnya nggak kepake karena apa namanya? Pandemi. Nah, yang ngerjain operatornya ya ini tadi, si partnerku. Oke. Agak teknis langsung ya. Oke. Bisnis media gitu. Kan orang kan rata-rata kalau mau bisnis mah ya makanan, minuman yang udah pasti ada pembelinya. Orang pasti kan makan, nggak mungkin nggak makan gitu ya. Kepikirnya kenapa memilih industri bisnisnya adalah media? Kan gini, kalau cuma hura-hura aja sih, ya semua juga bisa. Udah kepikir kan pasti dari awal ya, kalau baik sangkanya gue sama lu nih ya. Jadi udah kepikir bahwa ini bakal ada dicuanin, bakal ada duitnya, bakal ada monetize-nya, bakal ada brand yang masuk, mungkin AdSense, mungkin kolaborasi, endorse, apa segala macamnya. Rata-rata kan gitu ya. Kayak sekelas Volkatif, USS Fit, apalagi itu, Fakta.info, Indozone. Mereka kan juga pasti ujung-ujungnya cuan gitu loh. Ya kita fair-fairan aja nih. Apakah itu udah kepikir dari awal atau gimana? Ternyata tidak, Bang. Lah, masa cuma buat ngebantu doang? Betul, ngebantu itu keren gitu, Masya Allah ya. Bukan gua underestimate orang-orang yang ngebantu tuh, ala paling ujung-ujungnya ada maunya. Nggak bilang gitu semua gitu. Tapi maksudnya, masa nggak kepikir, hari gini mesti butuh nasi bro, butuh makan bro. Iya, jadi niat apa ya? Niat di medianya itu lebih gede as a media. Jadi gini ya. Jadi kita bikin konten bermanfaat, kita mikirnya paling nanti dapat AdSense lah. Jadi waktu itu saya dulu sama teman gini, sama partnerku. Mas, tenang aja. Walaupun suatu ketika bisnis ini tidak menghasilkan, saya bilang gitu, tidak menghasilkan, dan saya masih bisa membiayai ini dari luar, tak jalankan kok gitu. Karena saya waktu itu sangat senang sekali ya. Jadi kayak saya bermain ke tempat orang yang berwirausaha, kemudian bisa jagong diskusi, kemudian tahu, itu sangat senang sekali. Karena saya dari dulu itu kepo, Bang. Bang Dery. Jadi dari dulu kebiasaan saya, misal ada tetangga saya kayak nukang-nukang itu, saya selalu nongkrong di situ, ngeliatin orang bikin kursi, bikin apa, sambil nanya-nanya begitu. Jadi ibarat saya ada di situ gitu. Saya ada di situ. Dan ternyata yang saya angkat itu naik, Bang. Dulu pernah ada teman saya sendiri usaha ikan koi gitu ya. Saya angkat, ternyata viral. Dan dia sangat kebantu bisnisnya dengan itu. Sampai ikannya habis, ikan koi jagangannya habis, dia cari temennya satu komunitas habis juga. Sampai ibaratnya itu dia terima kasih luar biasa dan kebantu banget bisnisnya. Wah, di situ senang sekali. Dalam proses saya sangat senang melihat orang tumbuh. Senang juga. Tapi kan ente gak dapat apa-apa. Dapat AdSense sih, walaupun juga gak gede. Ya oke lah, AdSense kan ngikut ya. Tapi maksudnya kan itu, iya, ada sebagian orang memang berharap, ada yang pemikirannya ya, nggak maksud gue bilang pemikirannya cetek ya, tapi ada yang bikin media cuma hidup dari AdSense, kayaknya cetek banget sih, sayangnya di situ gitu. Tapi meskipun dia happy ya sudah gitu. Tapi kan masa nggak pikir lebih jauh lagi?
terpikir setelah 6 bulan kemudian. Apa itu? Jadi 4 bulan pertama sudah ada on demand lah ya, atau panggilan ke luar kota. Waktu itu heran bang, masa kita orang desa, tuh Langgung itu desa bang. Dari Jakarta itu perjalanan naik mobil kisaran 11 jam lah. Itu sudah naik tol. Kita diundang di Jakarta. Wah itu kita amazed. Kita dari kampung diundang ke Jakarta. Bukannya di Jakarta itu banyak orang keren gitu ya, YouTuber keren, kita diundang di Jakarta itu heran. Ternyata bisa ada potensi uang lain daripada AdSense. Dan itu tapi juga kita filter gitu. Jadi tidak semua liputan undangan kita terima juga. Nah waktu itu juga mulai kebuka bisnis kolaborasi bang. Jadi orang punya produk kita bantu jual, dan lumayan juga waktu itu di awal-awal ngebantu kita untuk operasional. Boleh tahu nggak sih pendapatan kalau dari bisnis media sekelas Pecah Telur itu berapa per bulan? Sekarang? Iya, revenue? Revenue 3 digit lah ya. 3 digit? Ya, yang kecil lah, nggak 3 digit. Paling besar apa? Kita ngomong monetisasi berarti paling gede adalah endorse kah, brand kah, AdSense kah? Brand juga. Brand tuh berarti dia bayar lo untuk didokumentasikan. Yang kolaborasi tadi, yang kolaborasi brand gede. Apa nih? Ini apa? Agency? Sharing profit tadi. Jadi kita bantuin dia, habis itu sharing profitnya sekarang udah nggak ada, sudah close, kita sudah nggak ngerjain itu. Terakhir 2024. Jadi duduk di media Pecah Telur itu kan bener kan? Ya. Apa nggak masuk media? Masuk media juga. Masuk media. Ya. Nanti kalau rame penjualannya karena udah gua goreng, udah gua angkat, itu dapat bagi hasil. Ya, contoh ini bang, contoh aja ya, yang di Pecah Telur YouTube, yang di tayangan paling populer. Yang mana? Dulu pertama saya kolaborasi dengan ini bang, yang Fit Skin ini. Jadi, gue nonton nih. Ya. Nonton gue. Itu. Bangkrut dengan 2,2 M, tinggal di emperan masjid. Cuma agak lupa nih, ini apa ya? Ininya produknya. Skincare bang, facial wash. Iya. Yang nanti ada istrinya kan disorot juga. Iya. Di pabrik Maklon apalah lupa. Iya nggak sih? Iya. Lupa lah. Gue nonton juga nih. Ya kayak itu. Jadi awalnya kita liput, habis itu kita tertarik sama produknya bang. Kita bisa nggak kolaborasi? Ada nih, kita ada brand yang nggak keurus sih ibaratnya gitu. Dia kan ada 2 divisi. Ya, habis itu ini juga 3 tahun ini bantu kita. Jadi diwawancarain habis itu penjualannya dapat profit dari situ. Dari sharing profit, dan kita bantu jualan juga dari kita, karena dia sosmednya. Karena dia nggak ada tim sosmed dan sebagainya, kita bantu brandingnya gitu. Lo kok bisa ngeliat bahwa ini peluang menarik? Memang off airnya secara konvensionalnya udah jalan. Udah jalan. Udah jalan, dan kan kita sudah bisnis sebelumnya ya, jadi kayak sense of peluang nih gitu sih, kayak tau lah dikit-dikit gitu. Iya, nggak, maksudnya kan relasi kan belum cukup kebangun. Tahu itu infonya itu potensi jadi media informatif dan edukatif, kan nggak bisa asal sembarangan ngundang orang kan? Dia yang ngundang kita bang, dia ngundang kita awalnya. Lah, Pecah Telur jalan ke berapa? Ini Pecah Telur jalan yang dari Jakarta itu, pulangnya kan biasanya kita nyari gitu, biar searah begitu. Jadi kita kan subsidi silang, nyari yang searah pulang. Dia habis komen, bro saya gini. Dia bilang gelandangan, dulu pernah tinggal di emperan masjid gonta-ganti, sekarang punya pabrik skincare, punya hak paten, liput dong mampir di Jepara gitu. Wah searah nih gitu, rezeki gitu. Kalau dia cuma jual kisah, itu gimana cara ngebendungnya? Jadi waktu itu kita memang tahu produknya sih bang, dan saya bagus ini kayaknya memang produknya, dan dia dapat hak paten untuk produk itu. Pertama kali dia dapat sertifikat gitu. Sebelumnya berapa pendapatannya pas sudah join kolaborasi bareng sama Pecah Telur, berapa? Jadi artinya kan ini terpercaya gitu Pecah Telur. Dulu waktu itu 100 produk yang produk itu. Jadi dia gedenya itu di maklonnya bang. Dia tempat maklon skincare yang gede. Tapi produknya sendiri nggak kegarap gitu. Tapi yang punya hak paten itu ininya, tapi juga dipakai yang lain gitu ya. Akhirnya ini peluang nih, nggak kegarap gitu. Awalnya cuma laku karena nggak difokusin cuma 100. Nah ketika kita geber, waktu launching 4.000. Dia kehabisan produk karena produknya cuma 4.000. Waktu itu permintaan lebih, jadi sampai kita batasi, tidak boleh beli dari 2 karena biar rata gitu. Itu satu. Ada lagi kisah yang lainnya? Ada ya, Pecah Telur snack pernah bikin sama Bro Dewa. Dewa Eka Prayoga. Pernah bikin bisnis bareng. Oke. Dia yang ngerjain.
Udah habis barangnya. Udah habis. Oh. Cuma bentar tapi nampol lah. Boy. Dia sukanya kan gitu ya. Dia punya pasukan-pasukan soalnya kan. Pasukan, iya. Langsung digoreng sama reseller. Sama Mantap reseller. dewa. Mantap doi. Iya. Iya kan. Abis itu brand gimana cara dapat duit dari brand, ada nggak kolaborasi bareng brand? Itu aja sih. Kayak kita nih kan, ini kan kita sama-sama industri media nih, Iya. bisnis media gitu kan. Ini kan brand, ini kan ada cuan semua nih di meja nih. Nah, nggak tahu kenapa di saya nggak begitu ada yang gini-gini bang. Jadi malah gede malah yang liputan undangan bang. Oh dia bayar. Dia bayar untuk Untuk diliput. diliput, betul. Oh. Tapi ya nggak harus filternya ketat lah. Nggak sembarangan. Nggak sembarang atau dia jual cerita aja nggak bisa gitu, harus ada. Dan kita sebenarnya ketika kunjungan validasi, dia ada produknya nggak, dia ada pabriknya nggak. Jadi nggak bisa kita, jadi lebih filternya lebih. Ada juga pernah kita kesana, habis itu nggak kita tayangkan ada. Oh ini nggak bener nih gitu. Dia ada. Boleh dong pengalamannya. Ini buat teman-teman yang sekarang kan kalau kita ngobrol begini kan gue ngundang lu juga kan guys. Pasti kan mungkin mayoritas penontonnya adalah yang saat ini ya. Pasti yang rata-rata bisnis media gitu, apalagi media digital gitu ya. Pengen tahu dong suka dukanya apa segala macamnya kan banyak banget. Bahkan Vice, apalagi sih selain Vice tuh yang dokumenter siapa apa sih? Vice, Magna Talk, ya. Jarang kayaknya yang dokumenter karena ribet bang. Dokumenter itu kalau nggak passion, kalau nggak nggak suka banget itu melelahkan. Jadi kita harus keliling. Produksi itu misal satu video, kalau yang dia pabriknya gede itu sampai 4 hari loh pengerjaan satu video. Jadi di visit pabrik-pabriknya itu 2 hari, perjalanan PP itu bisa 2 hari. Misal di Jakarta itu kan harus satu tim dan harus bawa mobil karena banyak alat yang harus dibawa. Misal keluar Jawa itu juga ribet juga gitu. Jadi mungkin kalau nggak seneng yang kemudian nggak passion di bidang dokumenter agak berat sih ya. Jadi melelahkan banget. Itu tapi kalau kita ya masih enjoy. Tapi awal-awal sih, sekarang sudah harus keliling lagi nih gitu. Iya. Tapi kalau untuk nemuin orangnya sekarang lebih mudah, sangat mudah ya. Karena sekarang lebih gampang ya, karena saling membutuhkan ya. Saling membutuhkan. Karena kita juga boleh dibilang cukup lumayan lah ya follower ya bang ya. Jadi lebih banyak ketika mau kita kesini mau nggak kita liput, banyak maunya sih bang. Dan mirip rata-rata industri itu kayak nggak tahu ya, kayak apa namanya, petani, peternak, apa memang di settingnya begitu? Saya seneng sih petani peternak itu, dari awal juga seneng, dan kebetulan di kita juga view-nya segede. Ya udah gitu aja. Ini ada segmen khusus petani setiap minggu. Gitu. Kayak di kita tuh kan Coach Kasih Solusi kan memang segmen karir. Untuk karyawan ya. Ya. Setiap hari Minggu bener. Jadi Senin sampai Sabtunya bisa dibilang ini ya dari sudut pandang pengusahanya. Kalau kan perusahaan bisa jalan karena ada karyawannya. Karyawan bisa kerja karena ada perusahaannya. Jadi ini dua hal yang memang harus kita angkat. Ya, betul. Jadi jangan usaha mulu nih gitu kan. Ya resign semua nanti gitu ya. Apa? Kalau usaha mulu nanti resign semua karyawannya. Iya kan ibaratnya gitu kan. Iya. Kalau kita tema kan kita dibantuin sama Google juga, YouTube juga sih, kayak ada YouTube Manager ya, yang dari YouTube dibantuin analisa. Tema yang menarik di kita itu slow living, Bang. Jadi orang-orang suka slow living, makanya pertanian, yang memanfaatkan lahan untuk digunakan kebun untuk kehidupan sehari-hari itu pasti naik. Itu. Jadi tema yang paling diminati di kita yang populer pun slow living ternyata. Slow living ya. Karena orang pengennya instan, pengen hidupnya itu autopilot gitu atau gimana? Jadi mungkin dia sangat penat dengan kehidupan bisnisnya, sangat penat dengan rutinitasnya. Dia itu ngelihat kok hidupku cepet ya ritmenya ya. Dia dengan melihat orang-orang yang ritmenya agak lambat, menikmati, itu seneng gitu loh. Lah kalau bisnisnya belum jalan, masa mau dilepas begitu aja? Bukan lepas ya, definisi slow livingnya apa dulu nih? Karena banyak sudut pandang nih. Yang tak pahami di saya itu senang dengan ritme yang pelan gitu ya. Jadi dia walaupun dia tidak bisa itu minimal melihat itu senang gitu loh. Melihat hijau-hijau, melihat itu jadi senang gitu. Oke. Hijau-hijau tuh duit. Hijau itu memang hijau itu kan. Kirain. Kan hijau kayak matanya duit aja. Bisa juga hijau duit. Ini apa namanya? Di kebun, sawah gitu ya. Demen ya? Demen ya mereka. Tuh asik banget tuh, kita ngobrol-ngobrol juga tuh sama mereka tuh. Nah biasanya tema populer misal dia manajer apa begitu ya. Kemudian dia pilih hijrah tinggal di desa yang mirip-mirip itu. Kemudian dia hidup dengan memanfaatkan, ya memang bawa modal gede sih,
untuk beli lahan dan sebagainya. Memanfaatkan apa yang ada untuk hidup, menikmati sampai akhir masa kayak gitu loh. Oh iya, apa sih risetnya apa? Dari YouTube Manager juga bilang apa? Pengen tahu aja sih ini, siapa tahu nih kepikiran buat teman-teman seorang konten kreator yang Iya, ngebahas gitu kan, jadi akhirnya jadi peluang kan? betul. Jadi waktu itu kan kita didampingi udah berapa tahun ya? Udah lama, ganti-ganti bahkan. Habis itu dia, Bang, kalau tak lihat ini dia akan analisa yang lebih kompleks lah. Oh, menurut analisa kita, video yang populernya lama dan juga sering populer adalah yang tema-temanya slow living. Yang dia itu hidup di desa, kemudian berkebun, atau dari manajer kemudian pindah di antah-bantah di mana, atau memanfaatkan lokasi yang tidak sebegitu besar untuk hidup dengan sistem yang berjalan, misal kayak nanti ada ayamnya, kemudian nanti ada kotorannya untuk tanamannya nanti ditumbuh kayak gitu lah, integrated farming lah gitu. Oh. Jadi gitu suka gitu katanya si manajer itu, akun manajer. Coba banyakin itu deh, misal nemu sebulan dikasih 1. Dan kita lihat oh ya bener juga ya. Akhirnya kita bikin formula, setiap yang bagus-bagus itu tidak kita kasih di awal, tidak kasih semua gitu loh. Jadi di jeda-jeda. Jadi sebulan yang paling bagus ada 1 minimal. Kemudian karena tema slow living ini bagus, setiap minggu harus ada tema slow living. Cuma slow living kan ada yang biasa, ada yang bagus gitu. Loh, kenapa kalau bagus katanya bagus nih, kenapa nggak dibagusin semua? Wah susah Bang carinya Bang. Susah. Oh, isunya tentang itu aja, bukan karena memang biar dinamis gitu, bukan? Karena nggak tahu orangnya di mana. Iya, nggak tahu orangnya di mana. Dan kalaupun tahu jauh-jauh gitu. Jadi dan kalaupun tahu jauh, kita nggak mungkin langsung ngeliput tanpa ada on demand-nya. Jadi kita kayak subsidi silang Bang. Jadi misal kita ke daerah, hari ini tim kita ada di Jember misalnya. Kita di Jember, nanti kita cari yang slow living di daerah Jember siapa, atau arah pulang siapa. Jadi karena kan harus ada biaya hotel nginepnya, harus ada perjalanannya, ada tolnya gitu. Jadi sekalian harus, ya, jangan sampai udah jauh-jauh, taunya cuma dapat 1 doang, sayang ya. Ya, jadi walaupun ada kan nemu slow living, ya udah nanti pas waktu ada kunjungan ke sana atau arah sana nanti kita mampir gitu. Oh, paling banyak berarti sekarang di Pulau Jawa. Pulau luar Jawa pernah beberapa kali, 1 kali pernah di luar Indonesia liputan. Oh, yang mana? Ada di. Dia sebagai apa? Dia sebagai pemilik itu umroh. Liputannya di Mekah. Oh, jadi di musik sana dong? Iya, kita ke sana 1 tim. Tapi kita, sekalian umroh dong? Iya, diberangkatin umroh. Sama dia. Sama dia. Oh, iya. Iya, memang bisnis media nih, dokumenter apa segala macamnya seksi ya, tanda kutip ya. Tapi memang kalau nggak ngerti caranya pasti biaya produksinya tinggi banget. Ya, itu aja sudah kita miring-miringin awal-awal 1 juta. 1 juta itu berat bagi pemula mungkin Bang. Ini bakar uang, belum tentu hasilnya. Media itu kan kalau nggak jadi kan hilang Bang. Iya. Iya kan nggak bisa dijual kayak kita bikin fashion. Kalau kita nggak laku masih bisa dijual HPP. Kalau media susah. Gimana cara jualnya? Coba. Mau dong. Simon, lo mau nggak beli produkku? Produknya apa? Video. Siapa yang mau beli? Gitu. Iya. Nggak bisa. Berarti sehari 1 juta. Berarti kalau hitungan kasar awam aja deh, berarti 30 juta sebulan untuk biaya produksi. Dulu tidak setiap hari, seminggu malah 1. Sekarang udah setiap hari? Sekarang tayangnya 4 kali. Seminggu 4 kali? Seminggu 4 kali. Wah, ya. Monetize seru ya kalau bisnis media ya. Jadi tinggal dipikirin celah brand gitu. Iya. Apa memang brand gak ada yang mau kali ya di media-media dokumenter gitu? Brand itu maksudnya apa sih Bang? Ya kayak gini. Ya kayak gini. Ini nggak tahu karena ya duduk kan tadi ada orang ngobrol tuh. Kan pasti ada sesi ngobrol, dia insert di sampingnya. Ya itu brand sih. Iya kan? Ya maksudnya yang liputan undangan itu berarti kan brand yang undang kita untuk meliput dia. Oh, itu udah termasuk. Ya termasuk. Maksud gue tuh kayak dia nempel di. Ada juga yang kayak gitu, misal kayak pernah ada brand masuk. Ya kayak misalnya lagi, maaf dipotong. Misalnya kayak lagi ada petaninya kan, bahas mengenai lahan, pertanian, taunya pembasmi hama masuk. Yang kayak gitu loh, endorse tipis gitu. Ada juga gitu ya. Kita namain juga liputan undangan sih. Tetap kita yang sosoknya tapi ada brand yang nempel. Dulu kayak misal kayak pernah yang paling nggak usah disebutin nih brandnya, sering lah gitu ya ada. Beberapa kali ada. Oke. Tapi kontranya gimana? Apanya? Kontra, negatifnya. Ya, kalau kayak begitu, misalnya kita tapi soft banget ya Bang, soft banget. Jadi mereka fan-fan aja. Bukan, maksud gue si bisnisnya ini sendiri. Kan gimana ya? Pasti kan ada yang ngerasa bahwa
nggak sesuai sama apa yang diharapkan penonton. Kenapa ngundangnya dia? Ada yang lebih bagus. Kan kayak gue pasti begitu. Narsum kayak begitu lu undang. Kalau memang di bidang apa misal otomotif ya inilah. Atau yang memang nggak suka sama orangnya gitu kan. Alah jadi sampah nih ngundangnya orang-orang nggak jelas gitu. Itu kan kalau bisnis media tuh kadang begitu ya. Maksudnya pastilah ada gitu. positifnya apa? Positifnya kita tahu di tempat karena bentuknya visual, jelas, beredarnya mudah kemana-mana. Kalau yang bahaya adalah misalnya minuman gitu. Kenapa-napa ya belum tentu dia ngomong atau nge-DM-nya gimana? Dia bikin video atau dia paling nge-DM. Ya kan? Atau komen ya dia nggak suka, udah besok gua nggak beli lagi. Iya. Ya kan? Jadi langsung kelihatan gitu ya Bang ya. Kalau media ya. Iya. Karena ngapain lu ngundang ini? Alah, orang nggak berguna diundang gitu. Saya termasuk minimnya kayak gitu Bang. Jadi akhirnya di kita itu banyak kan komennya bagus. Ada beberapa salah ngundang orang yang terlalu over promise lah ya, atau itu ini nggak bener dan sebegitu. Tapi nggak banyak. Atau kayak kita kali ya, gua nggak usah sebut lah mana narasumbernya, biasanya ada kita take down atau ada yang ya udah kita diemin aja kalau nggak begitu fatal gitu laporannya. Ada bro, beberapa tuh bukan nipu sih sebenarnya ya, mungkin dia bisnisnya gede banget gitu, terkenal di mana-mana, tapi bukan penipuan, tapi lebih kepada dia kasus di tengah jalan, fraud. Ya kalau level gagal kita nggak bahas ya, itu nggak isu ya. Siapa yang berani jamin? Ya namanya juga pengusaha investasi kan. Iya dong, pasti kan kita bukan Allah, kita bisa mengatur takdir yang. Itu mah oke lah. Mungkin bisnis sudah tutup, kita ngundang foundernya ini tiba-tiba bisnisnya udah bangkrut gitu. Itu tuh umum lah kayak gitu-gitu. Gua nggak jadi permasalahan. Tapi masalahnya dia manipulatif. Ya oknum-oknum inilah. Ya kan manipulatifnya tuh di tengah jalan. Yang gue pusingin tuh kita diserang. Awalnya benar. Oh iya. Awalnya benar. Itu puyeng tuh ngadepin begitu. Gimana? Iya kan? Jadi ya kalau di awal kan kita bisa screening ya. Enggak nih mah bisnisnya penipuan. Tinggal nggak usah diundang gitu loh. Alah ini mau bohong ini. Itu kan scam nih bisnisnya nih gitu ya. Itu yang ya kita juga sebagai pemilik media juga cerdas sih, udah tahu scam masa diundang. Kan gitu. Simpelnya gitu kan. Alah ini mah bisnis tipu-tipu gitu ya. Cuma yang masalah di tengah jalan, kayak nggak usah sebut lah, tiba-tiba foundernya yang bawa berapa ratus miliar tuh yang baru viral belakangan ini, ya kan, kabur gitu ke negara lain, atau mungkin khawatir dari investor dikejar-kejar, taunya manipulasi laporan keuangan, ada, nggak usah dibahas lah, yang rata-rata biasanya orang-orang udah duduk di sini juga gitu. Kadang kayak gitu-gitu gimana ya resiko di media tuh? Iya gitu, aku juga bingung sih Bang. Kalau maksimal kita take down sih. Kalau saya pernah tapi nggak besar sih. Jadi ada kita mau nolongin orang, dia datang ke kita Bang, dia bilang barusan kena pinjol dan sebagainya, dia minta diangkat kisahnya untuk bantuin ekonominya dia. Oke kita angkat. Dia datang ke kita angkat, ternyata dia nipu di tengah jalan. Nipunya gimana? Nipunya dia kan ada produk sandal gitu ya, supplier sandal. Dia beli nggak dikirim produknya, atau over promise katanya bisa diganti, nggak diganti. Tapi banyak juga yang nggak dikirim barangnya. Dia kena judi lagi kali ya. Ya Allah. Ada kan? kayak gitu. Yang kayak gitu-gitu nggak tuh. bisa, kita nggak. Nah waktu itu ada disclaimer Bang di deskripsi. Jadi biar kita nggak kena hukum. Jadi aspek kehati-hatian sangat penting dalam transaksi. Jadi kita tidak bisa menjamin apa. Di mana? Di deskripsi masing-masing video. Wah ini bagus nih masukannya nih buat kita juga ya. Betul. Jadi gimana ngundang orang, habis itu coba contohnya buka aja di deskripsinya mana coba yang mana. Video. Ini YouTube. Itu. Ada disclaimer langsung. Ya, sobat pecah telur harus berhati-hati jika mau memutuskan bertransaksi dengan narasumber yang kami liput. Jadi intinya kita berupaya semaksimal mungkin menseleksi hanya narasumber yang baik dan menginspirasi, tapi tidak menutup kemungkinan orang bisa berubah. Jadi kalau mau transaksi apapun harap dicek lagi. Aspek kehati-hatian sangat diperlukan. Oke tuh, pecah telur tidak bertanggung jawab kalau ada transaksi apapun di antara penonton dan narasumber. Kalau ada profit kami tidak minta komisi, dan kalau rugi bla 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 bla. Ini bagus nih, ini pas banget sesuai pertanyaan gue barusan. Oh gitu ya. Tepat akurasinya. Iya kan gue nanya begini kan. Betul. Udah kita undang. Lagi-lagi sekali lagi bukan masalah isu tentang bangkrut ya. Isu tentang takdir. Kita lagi nggak bahas di situ lah. Ini namanya juga investasi gitu kan. Makanya kan kalau sedikit boleh bawa masalah fikih muamalah kan.
untung bareng-bareng, rugi bareng-bareng. Ya. Yang bener Islam begitu kan. Betul. Bukan pas lagi untung maunya bareng-bareng, pas lagi rugi jadiin utang. Nah itu nggak boleh tuh, dilarang tuh dalam Islam tuh. Nah kan, itu kita nggak lagi bahas. Enggak, Tapi yang lagi kita bahas adalah di tengah jalan dia berubah. kena gangguan setan. Iya. Iya kan? Iya. Akhirnya tiba-tiba dia melakukan ini itu, dan Iya, sementara videonya udah terlanjur kita publish. Iya. Taunya ini orang bermasalah nih Iya, gitu. iya, iya. Oh ya, boleh nih kita ditaruh gini, Tiara coba deh. Iya. Maksudnya, iya kita nggak pernah tahu orang kan, Iya, betul. gitu loh. Yang Tiba-tiba, itu minta tanggung jawab kasih solusi nggak yang gimana? yang misal pernah terjadi di kasih solusi? Ada bro. Oh, Maksudnya apa nih? Pertanggung jawabnya apa? Jadi orang yang kena tipu minta pertanggungjawaban sama kita, minta digantiin uangnya. Oh iya, Iya, Mas. kita Oh, udah iya, sama. kita biasa ini minor ya. Minor, Ini ya, cerita minor. lama ya, Iya, minor iya, iya. ya. Dia DM gue, gue balas Oh. aja. Iya, untungnya dia mengerti lah gitu, memaklumi lah. Ya ini gimana nih, begini, gue udah begini gitu. Dan dia ada transaksi, ada muamalah di situ. Betul. Karena kan memang waktu itu, ini ada 2 nih. Cuma 2 sih, alhamdulillah. Kita nggak mau minta-minta banyak, udah cukup lah ya. Saya satu aja pusing. Yang pertama adalah jasa. Oh. Dianya jasa. Gue nggak usah sebut industrinya apa ya, pokoknya Iya, jasa. Taunya banyak komplain ke dia karena nggak sesuai dengan akad. Jadi jasa ini dipakai sama beberapa perusahaan, taunya nggak sesuai dengan akad. Ya kan masalah itu, ya kan. Wah berarti gue dibohongin nih, gue ditipu nih, yang begitu-begitulah. Dah akhirnya coba kita mediasikan, lu ngomong aja langsung deh, ini nomornya apa segala macam, dan alhamdulillahnya orang ini kooperatif. Oh. Ya dia klarifikasi lah intinya. Ya begini, ya, kesalahan kami, bla bla, intinya begitu. Menurut laporan sih ya udahlah, udah clear. Yang kedua adalah nggak ada hubungannya sama kasih solusinya. Kalau tadi kan dia minta pertanggungjawaban, gue udah bayar nih gara-gara call to action lo, kan gitu kan? Iya. Ikan gue bantu call to action, ya gue bayar. Nah kalau ini gue bukan call to action, tapi dia di mata publik karena dia urusannya mereka yang bermain. Iya mungkin B2B terkait, atau mungkin sudut pandang orang lain ngelihat gimana tuh viral tuh orangnya, ternyata dia manipulatif. Iya. Sebuah laporan keuangan misalnya, sebuah laporan ini misalnya, ya cuma sorotan-sorotan gitu loh. Iya. Kayak, nah kalau di situ berarti kenanya apa bro? Bukan masalah diminta pertanggungjawabannya, tapi lebih kepada pencemaran nama baiknya kasih solusi. Katanya media positif, Kak malah memberikan wadah untuk orang manipulatif. Ya, kita nggak Jadi tahu. kayak gitu tuh. Iya, Katanya, susah. wah lo si paling media positif, media edukatif. Iya. Tapi taunya orang ini punya masalah. Yang komplain sih bukan karena kena efeknya ke dianya gitu, tapi lebih kepada kayak Orang lain yang kena. iya, lebih kepada kayak menyebarkan informasi hoax Iya, misalnya. yang tidak benar. Kayak gitu-gitu kan jadi ya memang mana gue kita- tahu ya dia di belakang begitu sekarang ya. Mana gue tahu kalau dia khilaf ya. Iya. Hal goib masa gue harus nebak? Gimana tuh? Memang kalau kita ya tugasnya screening di awal sih, Bang. Jadi kalau kita screening di awal, kalau kita ya harus benar-benar. Dulu itu kita pernah ada tawaran sangat menarik, Bang. Kalau kita terima bagus banget itu potensi di kita. Apa tuh? Bro, kita buatin loh video dokumenter, nggak usah produksi, tinggal tayang aja. Cakep. Cakep kan? Iyalah. Enak kan? Heeh. Tapi bagaimana kita tahu dia bohong nggak? Kita nggak tahu dia yang diangkat itu apakah Oh bisa settingan juga ya? iya bisa settingan juga Iya. atau wah saya ingat katanya itu Uncle Ben Nah, oke. orang The Great apa itu yang punya kekuatan besar, tanggung jawabnya juga besar. Jadi memang kita ya harus bener di awal ya, screeningnya harus ketat. Salah satu kita karena dokumenter diuntungkan dengan ada survei lapangan. Udah kelihatan Bang kalau kita Bang. Jadi kalau dia ngomongnya gede, dia ngomong omsetnya katakanlah 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, ternyata kok gini ya lapangannya. Pernah Bang dulu Bang, nggak kita angkat Bang. Kok masa bukannya nggak boleh kita judge book by its cover? Kan nggak boleh. Maksudnya ini visualnya. Bisnisnya bilangnya 5 miliar, pas datang taunya kok kayaknya kiosnya dekil nih. Kan bisa jadi memang segitu, tapi dia nggak beres-beres. Tapi ketahuan juga dengan dia bernarasinya. Coba contoh. Nggak usah sebutin nama brandnya, tapi Nggak usah mungkin disebutin nama kisahnya brandnya, aja. Coba kisahnya gimana? Dia kita ngundang. Bang, gini ini dia produksi sebuah produk yang bagus. Oke. Yang bagus banget produknya. Berarti bukan jasa ya? Bukan jasa. Produk ya, oke. Produk ini bagus banget dan jarang ada yang bisa produksi. Oke. Dia cerita omsetnya gini-gini, asal muasalnya gini-gini. Oke ya, clear ya. Tapi dia ketika saya tanya nggak temu Bang. Kan kita tahu ya Bang, kalau kita kan runut Bang ya. Dokumenter itu harus runut sekali, harus
Bener-bener oh ini gimana terusannya, oh ini gimana cara jualnya, gimana cara produksinya, siapa yang dilibatkan. Terus kalau dia? Dan mana nanti ada produksinya nggak di Hah? situ. Pertama dia nggak ada produksi. Hah? Dia nggak ada produksi di situ. Dropshipper kali. Ya, afiliator? Tapi dia bilangnya produksi. Oh, oke. Dia produksi dan itu yang susah untuk diproduksi. Nggak ada produksi. Barang mentahnya pun nggak ada. Oke. Habis itu kita cross check. Kebetulan waktu itu tempat produksinya di lokasi yang berbeda. Jadi dia kayak di tempat yang berbeda untuk syutingnya. Habis itu ke tempat produksi ya, saya nggak bisa ikut. Nanti sama PIC-nya di sana. Saya tanyalah. Yang tadi disampaikan ternyata berbeda informasinya. Oh di sini nggak produksi kok. Oh dari sini diproduksi apa? Ini itu yang jauh sekali. Ibaratnya Beda lah. Beda jauh banget. Ibaratnya dia bilangnya produksi snack makanan, Ya. tapi ternyata di situ pabrik sepatu. Ya, Gitu kan maksudnya ya, kan? Betul. Jadi nggak, masa sepatu bisa dimakan kan Ya, ibaratnya ya, gitu. Ya? jadi Serius? Iya. Salah alamat kalian teh. Bener di titik itu. Titik gitu. Hah? Dan jadi nggak kita tayangin. Nah ketika nggak ditayangin, indikasinya gini. Kalau nanti dia tanya, berarti dia berani tuh. Kalau dia nggak tanya, ya udah berarti ya udah indikasi kita bener dia berbohong. Dan dia nggak tanya. Oh, kenapa nggak tayang-tayang? Iya. Kan saya udah ya terlepas bayar apa enggak gitu ya buat kalau itu kepecah ya nggak telur. bayar sih. Oh, udah nggak bayar ya, Iya. tapi kan minimal kan dia ngeluarin keringetnya dia kan. Iya. Lu juga dapat keuntungan lu, potensi dapat AdSense lu gitu kan. Kok nggak tayang-tayang nih? Iya. Kalau dia jujur. Kalau dia dan dia nggak nanyain sampai sekarang. Wah, gila. Oh berarti bener lah. Gila ya. Jadi kayaknya nggak bener nih gitu. Tugasnya tayangan Oh, iya berat bang. National Geographic itu Iya. ternyata berat juga ya. Atau Animal Planet sekalian gitu ya. Karena binatang bingung nih mau bohong ke manusia gimana gitu ya. Mendingan jelas ya. Iya. Kalau manusia kadang akal-akalannya luar biasa ya. Kalau animal lebih mudah tuh. Nggak bakalan dong. Yang penting gambarnya bagus. Iya ya. kan. Oh, waduh ada gajak situ. Ambil gitu kan. Gajah sih juga mau manipulatif juga gimana. Ya, dia Berat, apa adanya. Bang. Gile. Coba kita lihat dong paling gede berapa sih views lo? Yang tadi bang. Yang Bisnis tadi media paling coba gede. populer. Itu AdSense-nya masih jalan. 4,7 3 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta banyak, Bos. Ya kan? Momentum tadi gara-gara ngeliat sapi itu. Ya. Momentum Idul Adha, momentum Ya. Lebaran itu juga cara main bisnis media begitu ya. Betul bang. Jadi pas bagi momentum Idul Adha kan logikanya kan pedagang-pedagang kambing kan butuh insight ya. Dengan nonton cerita inspiratif jadinya mengundang views. Lebih tepatnya kalau saya itu bukan momentum tapi momentum bisnis yang lagi rame. Jadi contoh yang Coba nih, ini Ya. insight-nya bagus nih. contoh Gimana? yang pertama itu yang ini juga lagi rame-ramenya skincare waktu itu. Yang rame-ramenya. Oh. Jadi waktu itu kan pernah ada suatu ketika rame banget skincare. Tahu ya pokoknya pas semenjak apa waktu itu ya pandemi kali ya. Ya. Ada ibaratnya juga ada seorang pengusaha media skincare yang waktu itu lagi bikin lomba-lomba dan sebagainya. Iya, Itu naik banget. Coba yang lain banyak kok. Jadi misal waktu itu ada apa gitu kita waktu tahun lalu domba itu selalu naik ya domba. domba. Tahun lalu 2024, 2023, 2024 kalau kita ngangkat domba pasti view-nya bagus. Hah, kok bisa gitu? Nggak tahu orang lagi tergila-gila sama domba. Domba yang di Tahu. ya itu banyak itu. Lah dibanding kambing sama sapi kan logikanya kan lebih gede dan lebih kokoh, lebih apa ya? Lebih berbobot gitu. lebih mudah perawatannya sebenarnya, lebih mudah cara kasih makannya. Oh, mereka pengen belajarnya di situ ya. Ya, kan sesuai juga dengan yang apa? Sesuai sunnah kan. Nabi kita juga. Iya. Tapi kalau pengambilan gambar itu juga ada tekniknya nggak? Maksudnya gini, Ada. dengan pakai drone itu biasanya rame. Kalau kameranya cuma biasa di darat itu sepi. Atau openingnya gimana? Atau ini kan dokumentasi ya tentang media dokumentasi gitu, ya, bisnisnya gitu atau medianya. Kalau nggak pakai muka atau kayak gitu-gitu tuh ada cara-cara trik-triknya nggak sih? Kalau visual akhirnya jadi identitas kita ya, visualnya selalu bagus. Karena dan itu jadi standar, Iya. harus ada drone. Nggak boleh nggak ada drone. Oke. Harus ada standarnya, harus pakai kamera bagus, harus detail. Jadi kalau di dokumenter itu kan 1 wide 9 detail, Bang. Jadi Oh. 1 wide detailnya 9. Oh, maksudnya footage? Ya, footage-nya. 1 wide 9 oh iya? detail. Iya. Ada strateginya nggak sih? Maksudnya 9 itu apa aja gitu? Harus detail. Jadi misal kayak ini kan wide straight wide, nanti detailnya mic-nya Bang dari bibirnya lagi ngomong misal Oh. close up wajah itu ada 9 detail, harus wide-nya 1, 9 detailnya 9.
peraturan 9 detail tuh karena memang dari broadcasting atau apa nih? Wah, itu dari teman saya sih, nggak tahu dia dapat 9 dari mana. ya? Katanya ya. Berapa detik perpindahan 9 satu footage-nya ke footage yang lain? Padat sekali bang. Satu video itu sampai ada 500 footage, 600 footage. Gede sekali filenya. Dahsyat. Jadi nih. memang- ini buat lo berpikir bahwa kayak pecah telur nih kenapa bisa segede dan kenapa se-enjoy itu kita nonton. Oh, itu 9 detail. Dalam waktu Ya. sejam itu? Enggak kan? Jadi kadang-kadang ada yang video itu padat banget, ada yang enggak. Tapi memang itu tidak begitu signifikan terhadap view bang. Yang signifikan terhadap view adalah tetap kisah, isinya. Jadi memang untuk itu hanya penunjang, dan akhirnya kita dikenal sebagai konten kreator yang serius. Dari awal itu komennya, oh ini konten kreator serius, niat banget ini gitu. Karena dikemas dengan bagus, serius dan konsisten dari awal. Oke, itu jadi benchmark positioning kita lah. Nah, yang selebihnya membuat view-nya gede enggak, ya tetap isi kontennya. Isi kontennya ya? Iya, tetap. Tapi bagi orang yang ibaratnya itu yang bagi seorang narasumber ini udah seneng. Dia dibikin video keren kan, seneng banget. Oh iyalah. Itu legacy bagi dia. tapi lu bikin perjanjian gak sih kalau dibikin ads gimana sama dia? Dikomersialkan? Kita Nggak apa-apa? Ya. Bahkan file mentahnya kalau mau kita kasih. Oh ya? Iya. Oh. Kita termasuk orang yang sedekah gitu, sedekah konten. Nah kalau sekarang misalnya teman-teman ini lagi nonton nih, Ya. dia pengen coba kolaborasi. Kan itu sering terjadi lah kalau kita bisa habis tayangan jam-jam 8 malam itu ada tangting teman-teman gue. Bro, kenalin dong sama ini dong. Ya gitulah, umum lah ya, standar. Cuma kalau kayak gini kan pasti ada juga penasaran kan. Gue juga mau diliput dong gitu. Ada indikasi atau standarisasi nggak sih bahwa kayak tar dulu, nggak sembarangan gue nih gitu. Atau maksudnya kan kalau cuma sekedar penipuan ya semua juga nggak pengen ditipu gitu ya. Tapi ada standar-standar lainnya nggak? Ada, dulu kita kayak ada standar penentuan narasumber gitu ya. Jadi harus pertama harus good people. Good people itu orangnya baik, jadi nggak pernah nipu, nggak pernah wahan prestasi. Ya coba kita lacak sebisa mungkin dia good people atau enggak. Oke. Good produknya bermanfaat atau harus ada tuh. Atau kalau nggak good produk, dia punya value yang dia itu perubahan. Kan kadang ada juga yang kita ada segmen membangun asa bang. Jadi tidak ada produk, tapi dia misal kayak punya pesantren, ya dia kan punya sebuah value yang luar biasa. Oh iya. Jadi good product kita bisa juga dengan good value yang dia miliki. Yang ketiga, waktu itu kita kalau yang kita undang secara yang kita targetan yang bisa ngomong, copywritingnya dia jago, storytellingnya. Oh jadi kalau dia pemalu hao, oh ternyata ada itu nggak dipungkiri ya. Iya sih. Iya, kayak gitu-gitu. Lu brief juga nggak? Kan bisa di brief. Mas nanti ngomongnya gini ya mas, gitu. Enggak. Kita soalnya aliran natural sih bang. Jadi nggak pernah, jarang ngebrief, dan dia ngomong seenaknya. Jadi kadang-kadang interview bisa sampai 3 jam bang. Jadinya 30 menit. Karena dia memang ngalor ngidul, dan kita kalau bahasa kita itu kita PH yang editor base bang. Editor yang kerja berat untuk ngatur apa namanya? Alur, ritme, dan dia yang paling kerja keras dikit. Ada editor. Iya. Tapi gue salut sih sama Pecah Telur nih. Maksudnya kan ya kalau boleh jujur, media yang ngundang artis viral, viewsnya gede, biasa. Ya gue akuin, bahkan ini gue ngomong sama diri gue sendiri gitu loh ya. Jadi gak heran gitu kan. Kayak bahasa kasarnya ngundang Deddy Corbuzier, ngundang Raffi Ahmad, Atta Halilintar, pecah. Simpelnya begitulah. Tapi kan kalau lu kan kayak orang-orang yang gak dikenal ya. Iya. Nah mungkin ini bisa belajar juga kita bareng-bareng, terutama gue pribadi gitu ya. Susah bang. Berarti iya dong. Iya kan, maksudnya Iya susah. iya ngundang Om Deddy Corbuzier viral. Iya bukan berarti gak bagus beliaunya gitu kan. Tapi iya udah, gak heran gitu loh. Ngerti gak mas gue? Denny Sumargo Ya, pasti viral ya. gitu. Kita juga ya betul, kita wah bangga ya gitu. Dapat sekian ratus ribu, sekian juta. Tapi kalau dipikir-pikir Denny Sumargo juga gitu. Kayak gitu-gitu kan sebenarnya kan. Jadi kekuatan kita kalau kita lihat adalah kekuatan mengemas sebuah cerita. Wah ini yang mahal nih. Mengemas sebuah cerita. Jadi ibaratnya gini. Ya, kalau orang memiliki value 9, kita undang viral, ya pantas lah value-nya 9. Bagaimana orang yang memiliki value 4, kemudian kita bisa ngulik value-value yang tersembunyi. Waduh, kemudian kita tonjolkan jadi 4, itu jadi 8 gitu. Itu jadi, ada yang nggak diduga-duga? banyak yang maksudnya nggak masuk diskriminasi ya ke beliau-beliau ini ya. Kayak ya ini mah ngomong belepotan, muter-muter, malah viral. Nah itu ada. Sering lah ya. Widih, keren, salut nih. Gitu juga Pecah kan, telur nih. dengan solusi gitu kan. Oh ya.
Gue udah kayak ya Allah ini makanya kan suka kita kadang potong Iya, ya iya, kan, iya. kadang ini kadang itu Iya, gitu kan iya. omongannya kadang kayak ya lu ngantuk banget gue ngobrol sama ini orang ya gitu ya. Tanpa mengurangi rasa hormat ya, Iya, maksudnya iya, kan mungkin iya. itu pribadiannya tapi kan Iya. gue nggak lagi bahas skillnya Iya, iya. gitu kan, lebih kepada retorika, public speakingnya gitu. Kalau skillnya mah keren-keren semua pengusaha-pengusaha kita ya. Iya, iya. Tapi Viral, dia viral. gede taunya yang ini. Iya. Ya kan? Iya kisah kali ya. Iya, kisah. Because people wanna hear people's story gitu. Orang-orang pengen dengerin cerita orang gitu loh. Mhm. Kayaknya tuh kekuatannya itu kali ya. Betul, Bang. Mana storytelling laku apa segala macam Saya ya. sependapat dengan makanya Amazed luar biasa kasih solusi. Wah, pala gue panas. Yang nonton happy, alhamdulillah gue juga happy sih kalau wah viral nih komennya positif. Tapi kita di apa? Di set ya, di lapangan nih kita. Wah, Gimana cara nguliknya apalagi gitu. walah, pertempuran panas tuh ya enggak di sini ya. Nah, coba kita lihat lagi bawah lagi. Iya, iya. Ini kan Apa nih, Bang? yang nyebrang-nyebrang nih kayak apa nih? Mungkin industrinya kan rata-rata kan pertanian, peternakan. Ada yang nyebrang banget nggak? Kategori nyebrang itu apa ya berarti ya? Yang nggak di dunia itu kan Banyak kalau ya, banyak. banyak ya. Banyak ya, ada fashion, ada yang parfum. Atau ada yang unik nggak? Yang aneh gitu bisnis modelnya. Tapi asik nih kalau gua angkat nih, taunya gede gitu. Ya kalau sandang pangan papan kan umum ya. Umum ya. Maksud gue di luar sandang pangan papan gitu ya. Nggak tahu lah mungkin aplikasi lah mungkin. Aplikasi sering banyak juga. Ada juga startup, aplikasi Iya. Oke. Banyak sih Bang yang semua. Jadi kayak kita jadi ya kayak kasih solusi ya. Jadi laboratorium Hah. usaha pada Indonesia yang kita nggak tahu. Oh ada usaha ini ya gitu. Ya kayak. Perputarannya paling gede berapa yang lu undang? Ini kan kita ngomongin bisnis ya, kisah ya. Iya. Ada yang paling berapa? Yang serelatifnya pecah telur lah, kira-kira yang dianggap besar itu paling besar lah sejauh ini. Omset per tahun ya? Ada T kali ya. Oh, triliunan. Tapi ya ada. Wow. Tapi satu lah, tapi nggak banyak. T-nya nggak banyak gitu ya. T-nya Bisnis apa? masih- Ada yang makanan ada. Makanan sampai triliunan. Ada, cabangnya banyak ya. Nggak apa-apa kita apresiasi aja. Apa brand apa? Ya kan itu bentuk dari social proof kan. Jadi artinya ya teman-teman silakan beli. Berarti memang orderan sampai segitu. Iya kalau lu mau nyebut aja sih. Nggak usah Bang. Nggak usah. Terendorse gratis di dia ya. Mantap. Mungkin di ujung obrolan ke depannya kira-kira pecah telur mau ngapain lagi nih? Ada sensasi baru kah? Atau tadi kan podcast ya? Wah, udah mau nyaingin kasih solusi kayaknya. Bukannya gini ya, terinspirasi. Dulu kasih solusi kan lihat salah satu media risetnya di kita. Jadi kita juga kebalik sekarang. Wah, Karena siap. kasih solusi lebih growth-nya lebih cepat. Amin. Insyaallah enggak. Emang lu udah berapa tahun? Mungkin 3 tahun setengah ya, 4 tahun jalan. Ya selisih iya. nggak jauh lah dari kasih solusi. Iya. Jadi tadi itu pecah video- telur keluar kita baru keluar gitu Ya, ya. video ke 6 bulan yang tadi Bang Dery lihat. Oh, iya. Jadi, Berarti awal-awal pas awal-awal, banget ya. Iya, awal-awal. Oke. Podcast kita lagi belajar Bang, lagi bangun studio juga di Blitar. Coba klik podcastnya ini ya, rumahan. Ini di rumah siapa? Di rumah jenengan nih. Ini di rumah ini, partner saya. Tulungagung ya. Ini di Blitar Bang kalau ini. Tuh lihat ya. Saya mau apresiasi buat mungkin ini adalah salam saya nih. Saya mau nitip salam buat Bang Menteri Ekonomi Kreatif gitu, Bang Teguh Rifki, karena memang kita lagi sangat concern sama konten kreator. Terutama obrolannya adalah kenapa mau ayo kita angkat karena biar nggak Jakarta sentris mulu gitu loh. Lihat Tulungagung setupnya begini. Ini kan membuktikan bahwa ternyata konten kreator hebat tuh nggak melulu di Jakarta. Ya. Nah, justru ini sama halnya dengan pengen gue bahas gini. Lu buat konten kreator ya mungkin oke lah lu keren udah dapat insight apa segala macam. Juga nggak perlu ke Jakarta, men. Gue tuh pengen ngomong ini sebenarnya. Gitu. Lu hidupin aja di kampung kalian gitu loh biar ekonomi berputar di sana. Ya meskipun nggak salah ya lu pengen ke Jakarta. Berapa banyak DM yang masuk kayak, "Bang, apakah gue harus ke Jakarta?" Kan gue buka kan udah pada centang-centang biru loh. "Bang, nggak usah. Hidupin kampung kalian." Gitu kan. Amerika tuh udah besar tuh gara-gara negara-negara bagian gitu loh. Nggak ada. Kalau gue sebutin beberapa negara bagiannya pasti lu tahu. Ya kan? Simpelnya gitu deh. Iya. Nggak usah pakai ngomongin GDP, ekonomi, pertumbuhan gitu. Nggak usah itu dulu lah. Tapi lebih kepada kayak New York, Washington, Texas, ya kan, Los Angeles. Pasti tahu tuh nama-nama itu. Ya Nevada, ya ini, ya itu. Pasti tahu dong. Ya kan, apalagi Brooklyn, Miami. Itu kan familiar semua ya. Iya. Lah masa kita malu Jakarta gitu. doang. Nah itu. Tapi dulu saya pernah mau ke Jakarta Bang bikin podcastnya. Nah iya kan. Iya ini lagi Pak Presiden kita nih. Ayo dong kita bangkit dari negaranya. Negara deh tuh. Kota-kotanya masing-masing gitu loh. Tapi akhirnya memutuskan di Blitar. Tetanggaan. Iya, ya nggak apa-apa gitu loh.
mungkin gue tahu sih, tapi kan relasi banyaknya di sana. Nah itu makanya kementerian-kementerian terkait pengen support. Oh ya udah gini, apa kekurangannya? Oh networking, oh pelatihan, oh wawasan. Ayo kita ke sana deh, kita samperin. Sementara itu biar kita tumbuh. Gue ngundang kemarin juga Mas Ipang Wahid ya kalau nggak salah ya. Gus Ipang tuh duduk di sini juga. Ya kan cerita juga tuh beliau. Ya kan terkait kenapa sih harus ke Jakarta. Banyak kok yang kita bahas juga kenapa harus ke Jakarta gitu. Ya mungkin sekarang gue ngomongin juga kayak lu mah enak emang udah dari Jakarta, relasi di sana segala macamnya. Bukan, maksudnya apa keresahannya? Ayo kita bantu gitu. Kita kumpulin gitu. Agak effort ya di daerah ya. Apa sih? Nih coba terakhir. Apa sih kalian ini kenapa tadi cerita tadi kenapa mau ke Jakarta sempat mengurungkan akhirnya jadi diurungkan niatnya gitu. Ya, agak effort juga dan saya awal dari effortnya dulu ya. Iya. Effort di daerah itu ya memang resource-nya terbatas ya. Contohnya? Di apa ya? Kalau di Jakarta kan ibarat noleh aja ketemu yang bagus itu. Noleh aja ketemu narasumber yang bagus. Kalau di daerah kan harus bener-bener cari betul ya narasumber yang keren itu ya. Oke, ini sedikit. Sambil gue tampung lah ya narasumber. Ya udah kita ukur sih memang udah kelihatan memang pasti narasumber segala macamnya. Narasumber lebih sedikit. Oke. Dan kita kalau podcast dari awal lokal centers itu kayaknya agak susah berjalan, Bang. Nah, makanya kan saya kan mengunjungi tempat narasumber. Nah kemudian baru kita dirikan podcast. Jadi kita ngawali dulu, ibarat jualan itu gerilya dulu lah. Iya tapi maksudnya gini, jangan coba digiring opininya ke podcast. Maksudnya industri konten kreator kan gak harus podcast. Betul, itu loh maksudnya. Iya, kan gede banget. Iya dong, emang masa harus podcast gitu loh. Iya. Dan juga gak jadi paksaan lo juga jadi harus jadi host gitu loh. Iya kan? Ada yang gak muncul depan kamera gitu. Itu sih sebenarnya yang menjadi isu kenapa aja gitu. Kadang ke Jakarta, pas gue tanya bisnisnya, apakah Anda melibatkan narasumber? Oh enggak bang, kita bukan podcast. Lah lu terus ngapain? Kita monolog. Ngapain? Monolog di Jakarta juga bisa gitu loh. Tapi mungkin berarti kenapa dia di Jakarta? Alasan dia ke Jakarta kenapa? Ya itu masih jadi stigma. Sukses tuh harus Jakarta kalau mau jadi konten kreator. Makanya kan kita sendiri malah gemes. Kayak alasan lu gak masuk akal gitu. Kalau mau ternyata pelatihan ya lu belajar dari sana, kita buat webinar, selesai masalah. Kalau isunya ilmu ya. Iya. Apa ya isunya berarti di daerahnya? Nggak ada isu kalau gitu. Jadi tapi juga banyak juga di daerah konten kreator gede bang. Tapi bukan genre yang ada brandnya. Genre kayak bukan podcast. Afiliator itu banyak lah di daerah-daerah. Banyak kok. Cuma belum kelihatan mungkin ya. Belum segede kayak Solusi lah. Amin. Masih banyak. Tapi juga lagi. Gini sih bang. Jadi memang di resource di daerah itu, ini juga kendala bagi saya di awal-awal. Cari resource itu susah sekali. Resource tim susah sekali. Maka kita harus berani waktu itu mendobrak keterbatasan kita di daerah. Kita datangkan orang-orang handal dari kota-kota besar. Jadi Pamali nih, orang Jakarta kerja di Tulungagung. Ada bang, editor kita dari orang Jakarta ada, dari Jogja ada. Oke, resources yang dimaksud adalah skill orang yang jago ngedit, yang keren. Kamera, kalau kameran agak lebih mudah. Saya tuh kesusahan cari editor sih bang dulu itu. Editor susah banget. Iya kalau skill oke lah. Tadi kalau dikiranya adalah tentang isunya cash flow, justru kan enak banget tuh ntar gue sikatnya tuh kan. Justru bukan lebih murah kalau dapat karyawan di daerah untuk UMR-nya gitu kan. Tapi kalau skill kan sebenarnya bisa pelajarin ya. Menurut saya kalau circle-nya ya beda ya. Kalau orang kan yang online dokumenter kayak gini bisa dibilang tapi lama bang. Kita nggak mau membiayai orang yang belajar terlalu lama karena kita nggak bisa nanti menghidupin diri. Jadi kita cari yang sudah jadi tapi mau tinggal di desa dan mungkin gajinya tidak segede di kota tapi masih bisa lah gitu. Itu yang juga waktu itu jadi isu kita di tahun-tahun pertama bang. Kita cari editor susah, cari apa susah gitu. Editor terutama. Editor iya sih. Anyway memang editor iya salah satu tulang punggung konten ya. Iya wajib. Iya maksudnya sempat ada bercandanya gimana? Ngambil gambar sebagus apapun tapi kalau editingnya busuk hasilnya busuk. Tapi kalau editingnya oke banget bisa diakal-akalin meskipun gambarnya nggak begitu maksimal, shotnya masih bisa terselamatkan gitu ya. Kan berarti kan juru masak tuh. Jadi bahan-bahannya apa kalau juru masaknya pinter ya jadi bagus, jadi enak gitu ya. Tinggal ditambah apalah gitu. Oke. Boleh lah nanti kita kolaborasi aja. Siap. Mungkin pelatihan apa segala macamnya di daerah-daerah ini kan
Pecatelur kan juga bukan Jakarta sentris kan, Bukan Jakarta Tulung sentris. Agung sentris. Tulung Agung sentris Jawa Timur lah. Iya kan, ini kan Iya. menjadi contoh bahwa yang kita undangnya, ini buktinya dari Tulung Agung juga bisa segede sekarang. Banyak gitu orang kan. nggak tahu Tulung Agung mana, Bang. Nah, Waktu itu. kita datang. Itu Dari kan. mana? Dari Tulung Agung. Saya kira Jakarta loh. Gitu awalnya. Saya kira Jakarta Pecatelur itu. Atau kalau nggak Jogja lah, atau kalau nggak Surabaya. Tulung Agung itu mana? Iya tuh kan. Iya. Sana. Antah berantah nggak tahu di mana. Berarti alhamdulillah achievementnya Kasih Solusi menjadi media informatif nyampe. Kenapa? Karena ternyata memfasilitasi orang-orang atau menjadi membuka cakrawala, ternyata orang daerah pun juga Iya. bisa gede. Oh ada loh ya, gitu. Ya itu salah satu visi misi kita juga kan sebenarnya. Mantap. Insya Allah Keren kedepannya nanti update dong, mau dong dari teman-teman yang ada di sana yang masih bisa, yang oke kita angkat, Oh, siap, Bang. yang maksudnya memang amazing sekali nih. Ya, keren nih. Yang ini boleh dong nanti di supply ya. Kan Saling suplai lah ya. iya dong ya, mereka pengusaha-pengusaha yang Iya. ya minimal ya memang yang udah tayang, Iya, udah iya. komennya positif apa segala macamnya, bukan berarti Udah. yang lain enggak ya, tapi Udah approved. iya, boleh dong. Nanti coba di data ya, kawan-kawan yang pernah diliput di sana gitu kan, kita ngobrol di sini, angle-nya kan berbeda siapa tahu. Apa segala macamnya. Kalau di sana kan visual sekali kan, Iya, iya. kandangnya, kebunnya gitu. Kalau di kita kan mungkin ada kisah-kisah yang mau diangkat lagi secara verbalnya yang belum tersampaikan. Itu asik tuh, Bro. Iya. Kita kolaborasi. Enak nih Siap. kalau kolaborasi begini, nggak ada Iya. saing-saingan kita Iya, insyaallah. betul lah. Siap. Mas Agung. Siap. Terima Wow. kasih Bang Dery sudah diajak main ke sini. Sama-sama. Iya enggak ya. Tulung Agung berarti nama Agung dari Tulung Agung ya. Pas sekali tuh. Pas sekali ya. Iya. Itu udah diingat Agung Tulung Agung gitu. Wah, Kita kasih solusi.